selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oke, bagus. Hari ini semuanya hadir. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membahas sebuah materi, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum masuk ke materi inti, kalian mengerti tidak apa sih itu program linear? Nah, program linear tersebut adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari nilai maksimum ataupun minimum dari fungsi objektif yang memiliki kendala tertentu. Itu yang dimaksud dengan program linear. Nah, untuk itu sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear. Nah, kalian tahu atau tidak gimana sih bentuk pertidaksamaan linear itu? Nah, bentuk pertidaksamaan linear itu pada umumnya sama saja seperti persamaan linear. Contohnya seperti ini, AX plus BC sama dengan AX plus BY sama dengan C. Ini. Oke. Dari persamaan ini, persamaan linear, kita rubah ke persamaan linear, hanya diganti tandanya. Tanda sama dengan kita ganti dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, itu pengertian dari program linear dan bentuk dari pertidaksamaan linear. Nah, di sini juga ada untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear itu, kita dapat menggunakan metode grafik. Nah, metode grafik itu di mana kita bisa menentukan HP atau himpunan penyelesaian. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini ada 5 langkah caranya untuk mencari himpunan penyelesaian atau HP tersebut. Yang pertama, kalian harus mengubah pertidaksamaan linear dua variabel tersebut menjadi sistem persamaan. Untuk yang kedua, kalian harus mencari titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Untuk yang ketiga, kalian harus mencari titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Dan yang keempat, kalian harus menghubungkan kedua titik tersebut menjadi garis lurus. Untuk yang terakhir, yang kelima, kalian harus tentukan himpunan penyelesaian atau HP dan pertidaksamaan dengan mengambil sembarang titik. Oke, sebelum Ibu memberikan contoh soal kepada kalian, kalian bisa membagi kelompok yang terdiri dari 5 orang dari masing-masing kelompok. Ibu akan berikan waktu kalian untuk membagi kelompok 1 menit. Masing-masing 5 orang, dan kalian sudah duduk juga dengan kelompok kalian. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal untuk kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok kalian. Soalnya itu adalah tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Yang diketahui adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 3X plus Y lebih dari sama dengan 9, 5X plus Y kurang dari atau sama dengan 20, dan X, Y itu elemen dari R. Nah, ini soal yang sudah saya bacakan tadi dan saya tulis di papan. Oke. Di sana kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian, dan nanti kalian kumpulkan hasil jawaban kalian dalam satu lembar kertas ke Ibu. Ibu akan berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi untuk menyelesaikan contoh soal tersebut. Baik, waktu Ibu mulai dari sekarang. Oke, karena waktu sudah selesai, apakah kalian sudah selesai dalam menyelesaikan soal? Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan ke Ibu. Oke, baik, di sini mohon perhatiannya untuk semuanya, masing-masing kelompok. Tolong semua perhatiannya ke Ibu. Di sini Ibu akan bantu untuk menyelesaikan contoh soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Untuk yang pertama, contoh soal yang akan kita bahas, yang pertama adalah seperti langkah yang pertama, kalian harus merubah pertidaksamaan linear itu menjadi persamaan. Yang pertama yaitu 3X plus Y lebih dari atau sama dengan 9. Ini kalian rubah ke persamaan, yaitu menjadi 3X plus Y sama dengan 9. Oke. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, kalian harus mencari titik potong sumbu Y
jika X sama dengan 0. Oke. Ini ya. Untuk X sama dengan 0, maka dari persamaan yang pertama yang kita rubah tadi, 3X plus Y sama dengan 9. X yang kita rubah menjadi 0, yaitu Y sama dengan 9. Maka untuk titik potong yang pertama pada sumbu Y sama dengan 0,9. Untuk yang kedua, kalian harus menentukan titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Untuk kepersamaan yang pertama, sama seperti yang pertama. Tapi di sini Y-nya kita rubah menjadi nilai 0, yaitu 3X plus Y sama dengan 9. 3X plus 0 sama dengan 9, berarti X sama dengan 3. Untuk titik potong pada sumbu X sama dengan kita menemukan 3,0. Nah, untuk itu sekarang kita akan menggambar grafik dari kedua titik potong yang sudah kita temukan, seperti ini. Ini adalah untuk sumbu Y. Di sini untuk sumbu X. Ini adalah titik pada sumbu X, yaitu 0,9, dan pada sumbu Y adalah 3,0. Oke. Dan untuk yang terakhir adalah, misalkan kita ambil sembarang titik, yaitu titik 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang diketahui tadi, yaitu 3X plus Y lebih dari 9. Berarti X dan Y kita ganti dengan 0. 3 kali 0 plus 0 lebih dari 9. 0 plus 0 lebih dari sama dengan 9. Maka 0 lebih dari sama dengan 9 itu adalah pernyataannya salah. Oke, sudah. Itu untuk persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua yaitu, untuk persamaan yang kedua yaitu 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Maka kita rubah menjadi persamaan, yaitu 5X plus 4Y sama dengan 20. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua sama, kita mencari sumbu titik potong pada sumbu X, yaitu jika Y-nya diketahui sama dengan 0. Nah, ini. Potong sumbu X jika diketahui Y sama dengan 0, maka 5X plus 4Y sama dengan 20. 5X plus 4, Y-nya kita ganti dengan 0, sama dengan 20, maka X sama dengan 4. Untuk titik potong pada sumbu X kita mendapatkan 4,0. Untuk yang kedua yaitu kita mencari titik potong pada sumbu Y jika X sama dengan 0. Oke, kita masuk ke persamaan yang pertama tadi, yaitu 5X plus 4Y sama dengan 20. 5 kali 0 plus 4Y sama dengan 20. 4Y sama dengan 20. Y sama dengan 5. Maka titik potong pada sumbu Y sama dengan 0,5. Oke, karena kedua titik potong sudah kita ketahui, maka kita akan menggambar grafiknya seperti ini. Oke, sudah. Ini pada gambar grafiknya. Dan yang kelima, kita akan mengambil sembarang titik seperti di awal persamaan di awal yang tadi kita bahas, yaitu 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang di awal, yaitu 5X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 20. Oke, 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari 20, maka 0 kurang dari 20. Berarti pernyataan tersebut adalah benar. Oke. Dan terakhir, kita gabungkan kedua pernyataan tersebut dalam satu grafik. Ini. Oke. Yang pada titik awal, titik potong pertama yaitu yang diketahui adalah 3 dan 9. Yaitu pernyataannya yang tadi kita bahas adalah salah. Maka garisnya kita ke bawah. Oke. Untuk yang kedua, pernyataan kedua yaitu 4 dan 5. Pada titik 4 dan pada titik 5. Yaitu benar, maka pernyataannya kita garis ke atas. Oke, maka kita ketahui HP-nya di tengah-tengah karena di antara dua titik yang kita lewati, HP-nya di sini. Oke, sudah. Oke, karena kita sudah membahas materi di awal dan sudah kita bahas dengan contoh soal juga, Ibu ingin kalian semua pada kelompok masing-masing kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke,
Sekarang Ibu akan berikan post-test pada masing-masing individu untuk agar lebih mengetahui atau agar lebih memahami pada materi yang sudah kita bahas tadi. Oke, sudah Ibu bagikan kepada masing-masing individu. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit dan setelah selesai kalian kumpulkan kepada Ibu. Oke, silakan kalian kerjakan, waktu dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih atas semuanya sudah mengumpulkan jawaban yang sudah kalian buat dalam post-test tersebut. Sekarang untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian satu tugas lagi yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu tentukan HP dari 4X plus 2Y lebih dari 12. Oke, silakan kalian bisa salin ke buku PR kalian, ke buku tugas kalian. Soalnya ini minggu depan kita akan bahas lagi dan kita diskusikan lagi tugas kalian dengan kelompok kalian yang sudah kalian bagi tadi pagi. PR yang sudah Ibu berikan, sudah kalian salin pada masing-masing buku tugas kalian. Maka pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Dadah.